insan pers di seluruh Indonesia 9 Februari kemarin memperingati Hari Pers Nasional yang ke-79. Dalam momen ini saya ingin mengingatkan kembali kepada insan pers di seluruh Indonesia. Insan pers itu harus selalu mengadzankan hal-hal yang benar, agen perubahan. Kita bisa introspeksi kali ini, insan pers itu apakah benar-benar sudah menjadi agen perubahan di negeri ini. Ulang tahunnya yang ke-79 tahun ini tentunya usianya sudah tidak muda lagi. Namun ada satu hal yang pengen saya soroti, bahwa di mana di satu sisi insan pers itu agen perubahan dalam arti perubahan menuju ke hal-hal yang baik. Tapi di sisi yang lain saya melihat fenomena di negeri ini, satu masalah korupsi masih cukup merajalela. Ini sebagai insan pers tentunya saya melihat belum bisa merubah mindset korupsi ini. Jadi korupsi di negara ini masih merajalela, sangat merugikan masyarakat Indonesia masalah korupsi ini. Harusnya insan pers itu mampu merubah, mengkikis adanya kondisi koruptif ini. Tapi kenapa tetap sampai detik ini korupsi masih merajalela? Itu menjadi tanggung jawab moral kita sebagai insan pers dipertanyakan. Kenapa korupsi tetap merajalela? Di sisi yang lain, peran pers ini bukan tergantikan. Platformnya ada media sosial. Jadi media sosial ini sangat diminati, dewasa ini sangat diminati oleh masyarakat luas, sehingga media mainstream seolah-olah tergerus. Tapi di sisi yang lain, media mainstream ini kan media yang istilahnya mempunyai nafas dan jantung adalah undang-undang pers. Jadi mereka taat dan patuh kepada undang-undang pers ini. Namun penyajian ke masyarakat agak lebih terlambat dibanding dengan media sosial. Di sisi yang lain, media sosial adalah media yang sangat cepat sekali menyajikan informasi kepada masyarakat. Jadi, namun media sosial ini kadang-kadang mengabaikan sekali soal tentang kode etik jurnalistik, bahkan mereka meninggalkan sopan santun, meninggalkan berbagai hal yang ada kaitannya dengan undang-undang pers. Pembuatan berita hoaks masif sekali, berita-berita yang tidak benar. Jadi saya pengasuh channel YouTube New KNI TV mengajak kepada para kreator di channel YouTube untuk mencoba menggunakan kreasi-kreasinya dalam menyajikan berita ke masyarakat itu. Monggo kita merujuk pada undang-undang pers yang ada, cek and recheck, kemudian hal-hal yang benar-benar nyata ada di dalam masyarakat. Jangan sampai memproduksi kreator karena kepentingan seseorang, kita memproduksi berita-berita hoaks, berita-berita yang cenderung mendiskreditkan orang, tapi jauh dari budaya cek and recheck sebagai wartawan yang profesional. Saya pengasuh channel New KNI TV mengajak kepada teman-teman kreator untuk pun berpedoman pada undang-undang pers yang ada. Pedoman kode etik jurnalistik ini sangat bagus sekali karena apa? Teman-teman kreator ini kan penyajian di media sosial kan cenderung lebih cepat daripada berita mainstream. Jadi kalau bisa menggabungkan kecepatannya itu di media sosial, kemudian bobot beritanya itu mengacu pada kode etik jurnalistik, itu
amat bagus sehingga masyarakat itu bisa terhindarkan dari persoalan-persoalan adu domba ataupun persoalan-persoalan yang menjauhi kaidah-kaidah norma informasi yang ada. Itu saya di momen yang baik sekali ini di Hari Pers Nasional yang ke-79 saya mengajak semuanya insan pers di Indonesia ataupun para kreator di media sosial, mari kita sama-sama menjadi agen perubahan sosial untuk memerangi persoalan korupsi. Teman-teman akan dihargai oleh masyarakat luas bila berhasil mengikis persoalan korupsi di negeri ini, karena persoalan yang sangat membebani masyarakat, sangat mengecewakan masyarakat. Ini adalah persoalan korupsi baik di level pemimpin di level bawah maupun pemimpin di level atas. Sampai detik ini korupsi masih merajalela. Menjadi tugas kita sebagai insan pers untuk memerangi persoalan korupsi ini. Hidup insan pers di Indonesia, karyamu kita tunggu untuk memperbaiki negeri ini menjadi negeri yang masyarakatnya adil dan makmur. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya Ketua Pradi RBA Kabupaten Sleman sekali lagi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. HPN ini sangat-sangat luar biasa, itu dengan acara ada donor darah dan lain-lain. Tapi yang perlu diketahui bahwa selama ini antara advokat dengan pers itu adalah sangat-sangat sinergis ya. Karena apa? Kerja advokat ini tidak ada artinya tanpa ada kontrolnya dari teman-teman pers. Jadi teman-teman pers ini menjadi kontrol sosial yang selalu mendukung apa yang dilakukan oleh para teman-teman advokat untuk menegakkan keadilan, untuk membantu para pencari keadilan rakyat kecil yang terzolimi. Itu banyak kasus rakyat kecil yang terzolimi itu bisa kita angkat, kita advokasi dan menang. Itu tidak lepas dari peran teman-teman pers, teman-teman media yang selalu mengupdate setiap berita yang ada, sehingga perjalanan untuk mencari keadilan itu bisa terwujud dan terbukti, dan itu sangat bermanfaat bagi rakyat kecil, para pencari keadilan. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional, selamat kepada teman-teman wartawan, teman-teman media untuk terus berkarya dengan tidak lupa menjaga etika dalam meliput atau memberitakan suatu berita sesuai porsinya masing-masing. Selamat sekali lagi Hari Pers Nasional. Dan bahasa nanti Pak sudah dikomando nanti caranya investigasi, bahasanya investigasi di mana tidak dipandang orang arogan dan sebagainya, itu ada namanya, ada ilmunya, nanti biar dikamani. Yang penting saya akan targetkan 50 orang yang diverifikasi besok itu, semua sebelum diverifikasi saya tidak mau kecolongan, semuanya bisa nulis semuanya. Yang pertama, kami dari pemerintah Kabupaten Kidul, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, menyambut baik adanya pelatihan jurnalistik ini yang akan kita laksanakan 2 hari ya. Mudah-mudahan hal seperti ini dapat diteruskan Pak Ibu, karena memang kita ini melaksanakan tugas-tugas yang memiliki konsekuensi hukum maupun konsekuensi sosial, politik dan sebagainya. Sehingga kami masih sampai hari ini masih meyakini bahwa mitra-mitra kami di Dinas Kominfo itu adalah memiliki tugas yang mulia, kemudian wajib kami support dengan keterbatasan, dengan kemampuan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Tadi disampaikan Pak Anton terkait dengan bagaimana kedepan tugas-tugas wartawan dan sebagainya di Ibu yang akan dilaksanakan. Tentu ini membutuhkan satu perjuangan bersama. Kami di Dinas Kominfo selama ini barangkali
lebih tepatnya adalah membersamai. Kalau mensupport itu seolah-olah kami memiliki peran yang lebih. Kami hanya mencoba membersamai setiap apapun, siapapun yang memang membutuhkan layanan publik. Salah satunya di tugas fungsi kami adalah ada relasi media yang itu kaitannya erat sekali dengan tugas Bapak Ibu sebagai wartawan atau jurnalis. Tadi disampaikan Bang Danang bahwa memang benar apa yang disampaikan beliau. Tugas kita itu sebenarnya kalau disampaikan akan terbagi menjadi 1 mencari, 2 mengumpulkan, 3 mengolah, 4 menyajikan. Seolah-olah hanya akan ada 4 hal ini yang akan kita lakukan. Namun ketika kedalamannya kita coba urai, dari proses mencari saja sudah harus benar. Ada etika dalam mencari data. Kemudian dalam proses mengolah dibutuhkan keahlian. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengolah data dari hasil yang kita cari. Oke. Dari setelah kita olah, kita analisa apakah rangkaian kata ini memiliki nilai. Jadi saya lebih sepakat bahwa ketika tugas media atau wartawan ini dioptimalkan, maka hasil akhirnya adalah kembalinya tata nilai ke dalam sebuah sistem sosial yang sudah ada di masyarakat kita, tentu saja berdasarkan kepada undang-undang dan Pancasila yang sudah sama-sama kita sepakati. Sehingga ketika itu tersaji menjadi sebuah tulisan, maka isinya ada 2. Paling tidak itu adalah ajakan, atau setidaknya itu adalah informasi. Karena kami di sisi pemerintah Bapak Ibu ada satu undang-undang yang kita pakai untuk mendasari proses relasi media. Salah satunya adalah bagaimana kami harus menjaga stabilitas keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini menjadi penting karena apa? Karena memang demokrasi kita membutuhkan Bapak Ibu untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi manajemen informasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang baik dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi seolah-olah sebutannya hanya wartawan. Apakah itu menjadi bagian dari kulit tinta atau bukan? Tapi Bapak Ibu sesungguhnya ikut juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ikut juga mengentaskan kemiskinan, ikut juga mengentaskan stunting. Bahkan tadi ada perintah khusus dari Ibu Pusat terkait dengan ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Sehingga peran-peran inilah yang kemudian kami coba tangkap, kemudian kami refleksikan menjadi sebuah kebijakan. Kalau dulu di Kominfo, insya Allah tidak ada anggaran untuk relasi media dalam konteks dapat memenuhi atau paling tidak cukup representatif untuk memenuhi kebutuhan liputan Bapak Ibu. Hari ini kita sudah ada. Itu juga hasil masukan dari Ibu, hasil masukan dari teman-teman wartawan yang lain. Jadi kita ada hari ini liputan, kita ajak yuk liputan bareng. Beberapa kita ajak untuk pengenalan potensi wisata, kemudian sikap kritis media terhadap potensi yang mau kita kembangkan itu seperti apa juga sudah kita alokasikan anggaran. Jadi beberapa kali kami ngajak ngejip rekan-rekan wartawan untuk melihat potensi destinasi. Artinya ketika kita menjadi media, kita harus memiliki kemampuan kritis dalam melihat potensi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat tadi. Sehingga kami di pemerintah Gunung Kidul sampai dengan hari ini insya Allah masih aman. Yang jadi persoalan dan potensi masalah adalah rencana efisiensi. Jadi ada rencana efisiensi, kaitannya disebut di situ publikasi, kajian, perjalanan dinas. Sehingga memang ini baru coba kita pikirkan bagaimana relasi dengan media ini tetap bisa berlangsung dalam keterbatasan yang ada di pemerintah Gunung Kidul, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya Bapak Ibu, Dinas Kominfo sudah membentuk kelompok informasi masyarakat sebanyak 1.429 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 15 orang. Mereka setiap tahun kita latih 2 kali untuk menjalankan fungsi-fungsi citizen journalism. Bagaimana jurnalisme warga ini juga dapat berkembang, sehingga ada kanal-kanal informasi berbasis mikro influencer. Mikro influencer itu siapa?
masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mencari data potensi maupun peristiwa di tingkat padukuhan, untuk kemudian secara mandiri mereka membranding padukuhan masing-masing. Sehingga konsep branding hari ini tidak sama seperti setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Konsep branding setahun 2 tahun yang lalu seolah pemerintah punya kewajiban utama untuk branding sebuah kawasan. Artinya kalau dalam hal ini Kabupaten Gunung Kidul, seolah-olah branding itu adalah miliknya Dinas Pariwisata, miliknya Dinas Kebudayaan, miliknya Dinas Kominfo. Hari ini melalui satu cara berpikir yang saya coba transfer ke teman-teman, sebaiknya branding itu diawali dari masyarakat dan untuk masyarakat. Saya waktu itu ketika masih kuliah yang mengajarkan saya menjadi jurnalis kampus waktu itu di Filsafat, ada namanya Ijen. Di kampus Filsafat itu ada yang namanya ini kegiatan mahasiswa tentang tulisan jurnalistik namanya Ijen. Yang kebetulan mentor saya ini di Ijen ini yang dulu menjadi Dewan, sekarang menjadi Dewan Kominfo. Jadi Kang Lesar Patria itu adalah mentor saya dulu ketika di Filsafat, juga mengajarkan banyak hal waktu itu sampai akhirnya saya sebelum pra-98 itu juga ikut turun ke jalan bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi saya pertama-tama mengapresiasi dari IWO Indonesia yang sudah melakukan pelatihan jurnalistik. Itu sungguh luar biasa, karena jujur saya melihat kenal banyak teman-teman anggota IWO dan yang lain-lain itu jujur saya sampaikan tulisannya masih sangat kurang gitu. Belum memenuhi kaidah-kaidah tulisan jurnalistik yang ini materinya sudah ada penjelasan soalnya nanti belajar sama beliau, menurut saya masih jauh gitu. Dan ini karena tadi ada kementerian verifikasi juga, semoga nanti teman-teman setelah mendapatkan pelatihan jurnalistik ini bisa kemudian lolos verifikasi dari Dewan Pers. Seperti yang saya jalani dulu ketika mendaftarkan di Dewan Pers, ini prosesnya tidak gampang untuk media berita ini. Pertama bentuknya harus itu dan itu artinya khusus menyebut untuk media berita. Jadi tidak boleh dicampur dengan yang lain. Dan itu setelah 2 sampai 2,5 tahun itu baru ada verifikasi administrasi. Jadi memang di sana antriannya untuk media ya, dan untuk asosiasi jurnalis itu sangat lama karena antriannya dibuat. Setelah 2,5 tahun baru ada verifikasi administrasi, itu kita dinyatakan lolos. Dan baru 5 tahun Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap kantor kita, waktu itu didampingi oleh dari Kominfo ini. Kemudian baru kita dinyatakan lolos oleh Dewan Pers Sorot Joko. Nah, kemudian apa bedanya media yang terdaftar di Dewan Pers yang diatur oleh Dewan Pers dan tidak? Itu karena kaitannya dengan jurnalis yang ada di situ. Yang ini disampaikan dulu waktu saya daftar sorot ke Dewan Pers. Bedanya adalah sangat penting bagi jurnalis yang kemudian media terdaftar punya kartu pers, kemudian terdaftar di media yang sudah terdaftar sebagai pers. Ketika terjadi salah penulisan atau ada tulisan yang dianggap dalam tanda kutip tidak menyenangkan, akan dilindungi oleh Undang-Undang Pers tahun 99 itu. Tetapi kalau yang belum terdaftar, apalagi media, jurnalisnya juga belum lolos ketahui, itu nanti bisa ketika ada tulisan yang salah itu masuknya ke KPHP. Jadi itu bedanya. Jadi yang nulis orang senang bisa dianggap pencemaran nama baik, nggak bisa dilindungi kalau belum terdaftar di Jadi juga kemudian cerita di Bang Desa itu cerita bagaimana dulu Detik itu media paling sering disomasi. Tapi selalu saja lolos karena apa? Pertama, negara hukumnya jelas terdaftar di Dewan Pers. Kemudian selalu saja sudah ada belum? Karena di situ kitabnya orang-orang pers itu kan itu Undang-Undang Pers 49 habisnya ya habisnya ya kode etik jurnalistik.
Jadi selama penjenengan semua udah ngajiannya dengan pers ini aman. Kemudian lagi menurut saya, jadi menjadi jurnalis itu tidak gampang. Karena jurnalis itu bukan hanya sekedar menulis kayak orang-orang menulis biasa. Karena menulis itu gampang, tapi menulis yang bisa membuat sejarah itu tidak pernah gampang. Dan itu secara pribadi, makanya dulu saya sama teman-teman Solo setiap malam dengan jurnalis dari saya kasih tahu bagaimana menjadi seorang jurnalis yang bisa merubah peradaban. Jika tidak bisa merubah peradaban, setidaknya bisa memperjuangkan nilai-nilai. Salah satu contoh, sudah entah berpuluh rumah yang kemudian tidak layak ketika kita buat berita, kita running beritanya, akhirnya rumah yang tidak layak itu dapat bantuan dari donatur maupun dapat perhatian dari lembaga institusi terkait. Itu artinya dari sebuah tulisan kita bisa merubah sesuatu. Itu harapan saya. Karena menjadi jurnalis itu kan tidak pernah gampang. Karena bikin jurnalis itu profesi atau kulit tinta itu kan belum nulis. Karena satu sisi jurnalis itu profesi, tapi satu sisi dia juga bekerja pada satu perusahaan media. Jadi ini sulit membedakan itu. Sementara kerja jurnalis itu seperti kerja polisi 24 jam non-stop. Kalau ini jurnalis beneran yang mau mencari berita untuk yang pertama kali premium tayang dengan berita-berita yang terbaik itu memang tidak pernah mudah. Saya dulu waktu mengawali di Sorong itu, saya setiap malam ketika ada peristiwa dengar waktu itu nonton story orang ada yang langsung saya ajak PKP karena PKP itu penting. Biasa sekarang teman-teman ini mohon maaf ya, jalan berita apa baru berita. Ini menurut saya kurang asik karena lebih asik, lebih tersentuh nilai-nilai kemanusiaan kita, lebih tersentuh nurani kita ketika kita ada di sini. Dari pengalaman saya, kemudian dari di kampus dulu, kemudian di lapangan ketika saya waktu itu kan di Batuk, kemudian Masio Pastor ingat dulu ada seorang anak usia balita, jadi dia masih kecil sekolah di TK, kemudian dijauhkan dia di sekolah sama sekolahnya karena laporan dari beberapa orang tua siswa karena apa? Karena ibu si anak ini menderita HIV. Nah, kita perjuangkan di sana, saat itu saya datang di sana, sebenarnya alasannya seperti apa. Nah, pada akhirnya karena orang tua ini ternyata banyak yang nggak tahu bahwa penularan itu seperti apa, itu nggak tahu. Pada akhirnya kita tulis terus, kemudian dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, dan akhirnya si anak ini bisa sekolah lagi. Nah, seperti inilah yang semestinya kita perjuangkan menjadi seorang jurnalis.